Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua jadi nama Yunani dan Yahweh jadi nama Arab. Saudara, masih banyak umat Kristen di Indonesia yang bahkan di negara-negara lain yang menjadikan Yesua itu jadi nama Yunani dan Yahweh itu menjadi nama Arab. Yesua menjadi nama Yunani karena Yesua itu diganti dengan Yesus Christ atau Yesus Christ, di mana Yesus Kristus itu dan Yesus Christ itu nama dari Yunani, saudara-saudara. Jadi nama yang benar adalah nama dari Ibrani, yaitu Yeshua HaMashiach, dan nama Ibrani jadi nama Arab, yaitu Yahweh jadi Allah. Itu hal yang tidak benar, saudara-saudara. Jadi mari kita untuk 100% berakar ke Ibrani. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti daripada iman, saudara. Arti daripada iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi saudara-saudara, iman itu yaitu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi seseorang yang meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat, itulah yang disebut dengan iman. Dan berbahagialah umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini yang belum pernah melihat Tuhan, belum pernah melihat Tuhan Yesus HaMashiach, tetapi mengimaninya dan mempercayainya. Berbahagialah orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti itulah yang akan mendapat kerajaan sorga. Dan zaman Nabi dulu banyak orang yang sudah melihat Tuhan, melihat Yesus HaMashiach, namun belum mempercayainya. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tanpa nama Yahweh ada mujizat, benarkah? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa memang tanpa nama Yahweh itu ada mujizat, ada kesembuhan, dikasih kepintaran, kepandaian, kekayaan, kegantengan, dan kecantikan. Tapi saudara-saudara, pendapat yang mengatakan saya tidak usah pakai nama Yahweh, juga ada mujizat, kesembuhan, dan kekayaan, itu seolah-olah kalau ada mujizat, kesembuhan, dan berkat itu dijadikan tolak ukur kebenaran atau standar kebenaran. Tetapi itu, saudara-saudara, adalah pendapat yang salah. Dan yang dijadikan tolak ukur kebenaran itu bukan mujizat, kesembuhan, dan berkat, tetapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan kita, itulah yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Dan jadi mujizat dan kesembuhan bukan standar kebenaran. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah penyembah Yahweh kembali ke perjanjian lama? Saudara-saudara, ada yang mengatakan, umat Nasrani dan Kristen ada yang mengatakan, ada yang bilang bahwa kenapa harus kembali ke perjanjian lama? Bukankah kita sekarang hidup di perjanjian baru? Dan pendapat seperti ini menganggap perjanjian lama dan perjanjian baru itu terpisah. Dan apakah perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi, saudara-saudara, di zaman sekarang ini? Saudara-saudara, perjanjian lama itu masih berlaku sampai sekarang ini. Dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan saudara-saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena banyak ayat-ayat di perjanjian baru itu mengutip ayat-ayat di perjanjian lama. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab Yesus HaMashiach disalib. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, penyebab utama Yesus HaMashiach disalib itu bukan karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merasa disaingi oleh Yesus HaMashiach, atau bukan karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merasa iri hati, dengki, dan cemburu kepada Yesus HaMashiach. Tidak, saudara-saudara, itu bukan alasan Yesus HaMashiach disalib. Tetapi alasan Yesus HaMashiach disalib itu karena Yesus HaMashiach menyamakan dirinya dengan Yahweh. Yesus HaMashiach menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, yaitu Yahweh. Itulah alasan Yesus HaMashiach disalib. Dan saudara-saudara,
Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dunia menjadi manusia. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yahweh itu, Bapa Yahweh itu berwujud fisik, saudara-saudara? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Bapa Yahweh itu tidak berwujud fisik, saudara-saudara. Dan wujud Tuhan itu tidak ada manusia pun yang tahu. Itu adalah rahasia yang maha kuasa, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, Bapa Yahweh itu berwujud fisik ketika Bapa Yahweh itu turun ke dunia ini menjadi manusia. Yang itulah yang disebut dengan Yesua HaMashiach. Dan saudara-saudara, Yesua HaMashiach itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Yesua HaMashiach berkata, aku dan Bapa itu satu. Dan Yesua juga berkata bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Jadi saudara-saudara, Bapa Yahweh dan Yesua HaMashiach itu adalah satu pribadi. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Contoh daripada iman. Saudara-saudara, saya sudah menjelaskan tentang iman, yaitu iman adalah dasar dari perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi iman itu saudara-saudara yaitu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Dan contohnya adalah ketika kita berbicara tentang hukum Noah, itu berbicara tentang iman juga, yaitu seseorang yang mengimani, aku punya rumah, padahal apakah sudah mendapatkannya secara fisik? Belum, saudara-saudara, belum mendapatkan rumah itu secara fisik, namun mengimani sudah punya rumah, tetapi belum mendapatkannya secara fisik. Itu namanya salah satu contoh daripada iman. Jadi iman, saudara-saudara, kita harus meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Itu yang disebut dengan iman. Dan orang yang belum pernah melihat Tuhan Bapa Yahweh di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesua Masya sendiri, namun percaya, itu yang disebut iman. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 zaman di dalam kepercayaan umat Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, 3 zaman dalam kepercayaan kita umat Nasrani dan Kristen adalah, yang pertama adalah zaman Bapa Yahweh, dan yang kedua adalah zaman Yesua HaMashiach, dan yang ketiga adalah zaman Ruach Kodes atau Roh Kudus. Jadi saudara, kita manusia di bumi ini mengalami 3 zaman, yaitu zaman Bapa Yahweh, zaman Yesua HaMashiach, dan zaman Roh Kudus. Dan saat ini kita sedang di zaman Ruach Kodes atau zaman Roh Kudus. Dan saudara, zaman Roh Kudus juga ini akan berakhir. Dan zaman Ruach Kodes atau Roh Kudus ini akan berakhir kalau Yesua HaMashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini menjadi mempelai pria kita. Dan orang-orang yang beriman dan percaya pada Yesua HaMashiach akan terangkat. Sekian, sampai jumpa. Bapa yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah mempelai pria itu? Saudara-saudara, mempelai pria itu adalah Yesua HaMashiach. Dan saudara-saudara, Yesua HaMashiach itu akan datang menjadi mempelai pria pada saat Yesua HaMashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini menjadi mempelai pria yang akan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture, dan akan membawa orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan ke sorga. Dan Yesua HaMashiach itu menjadi mempelai pria kita yang menjemput kita apabila kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini bagi orang yang memenuhi syarat untuk rapture. Jadi kalau mau rapture itu ada 3 syarat, yaitu percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach Roh Kudus, dan tidak memakai tanda 666, dan dibaptis dalam nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah itu rapture? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, rapture adalah pengangkatan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan percaya kepada Yesua HaMashiach dan Ruach Kodes atau Roh Kudus, dan percaya bahwa Bapa Yahweh itu adalah Yesua HaMashiach dan Roh Kudus itu adalah roh Bapa Yahweh sendiri. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak memakai atau menggunakan tanda 666, dan yang ketiga orang-orang yang
dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua Masya, dan melakukan baptisan pembaharuan di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua Masya wa Roh Kudus, maka orang-orang itulah yang akan rapture atau pengangkatan. Jadi saudara-saudara, rapture itu adalah pengangkatan orang-orang yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua Masya. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kapankah zaman Roh Kudus atau Roh Kudus itu berakhir? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, zaman Roh Kudus atau zaman Roh Kudus itu berakhir kalau Yeshua Masya itu sudah datang kedua kalinya ke dunia fana ini, saudara-saudara. Dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan akan terangkat ke sorga bersama dengan Yeshua HaMashiach yang akan menjadi mempelai pria kita kalau kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan saudara-saudara, kalau Roh Kudus itu kembali ke sorga, saudara-saudara, maka yang akan berkuasa di bumi ini adalah anti HaMashiach. Jadi saudara, berusahalah untuk memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan, supaya kita jangan tinggal di bumi ini yang akan diperintah oleh anti HaMashiach yang akan membuat kita sengsara dan menderita. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah yang menghambat anti HaMashiach atau setan di muka bumi ini? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, yang menghambat anti HaMashiach atau setan berkuasa secara mutlak dan secara penuh di muka bumi ini adalah Ruach Kodes atau Roh Kudus. Jadi Ruach Kodes atau Roh Kuduslah yang menghambat anti HaMashiach atau setan berkuasa secara mutlak dan penuh di muka bumi ini. Dan saudara-saudara, kalau rapture nanti pengangkatan itu, Roh Kudus itu akan kembali ke sorga dan bumi ini tidak ada lagi Roh Kudus, dan bumi ini akan dikuasai oleh anti HaMashiach. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, dan anti HaMashiach atau setan akan berbuat sesuka hatinya dan semaunya. Dan kita, orang-orang yang rapture atau pengangkatan itu, tidak akan mengalami penderitaan karena anti HaMashiach, tetapi naik ke surga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu sudah kembali ke surga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti HaMashiach. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti HaMashiach atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini, saudara-saudara, tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke surga, maka bumi ini tanpa Tuhan, dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu sudah kembali ke surga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti HaMashiach. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti HaMashiach atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini, saudara-saudara, tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke surga, maka bumi ini tanpa Tuhan, dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu sudah kembali ke surga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti HaMashiach. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu.
Dan anti Hamasya atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan, bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yesus Hamasya, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke sorga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Ibu. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Roh Kudus atau Roh Kudus itu sudah kembali ke sorga? Saudara-saudara, umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke sorga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke sorga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasya. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti Hamasya atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan, bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yesus Hamasya, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke sorga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Ibu. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah nama kudus itu? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, nama kudus itu adalah Yahweh, Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga. Itulah nama kudus. Jadi yang dimaksud dengan nama kudus yaitu Yahweh, Bapa Yahweh. Dan nama kudus itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Hasem, bukan Adonai, bukan Yesus Kristus, bukan Yesus Christ. Tetapi nama kudus itu adalah Yahweh, Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri, dan Yesus Hamasya itu adalah Bapa Yahweh sendiri, dan Bapa Yahweh dan Yesus Hamasya itu adalah satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebutan yang benar Yeshua Hamasya atau Yahshua Hamasya. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang mengatakan bahwa penyebutan yang benar itu adalah Yahshua Hamasya, bukan Yeshua Hamasya. Alasannya adalah karena mereka mengatakan bahwa yang benar adalah Yahshua Hamasya karena Ya itu berasal dari kata Yahweh dan Sua itu dari kata Yesua. Namun saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa penyebutan yang benar itu adalah Yeshua Hamasya, bukan Yahshua Hamasya. Karena kalau Yahshua Hamasya itu tidak cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Dan saudara-saudara, umat Yahudi itu tidak ada yang diberi nama Yah, yang berawalan Ya. Karena setiap orang yang berawalan Ya itu tidak boleh. Dan kalau ada yang nekat memberi nama berawalannya akan dilempari batu sampai mati oleh orang-orang Yahudi. Karena nama Yah itu sangat disakralkan dan dikuduskan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebutan yang benar Yeshua, Yahshua atau Yesus. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa penyebutan yang benar untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya adalah Yeshua, bukan Yahshua, Yahushua atau Yesus. Dan saudara-saudara, hanya Yeshua yang cocok dengan 7 lidah api menorah. Dan Yahshua itu saudara-saudara, Yahshua itu adalah gelar bagi Yeshua Hamasya. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau ada yang mengatakan menyebut nama Sang Mesias dengan Yahshua atau Yehusua atau Yesus, itu tidak benar saudara-saudara. Itu tidak tepat. Itu tidak sesuai dengan 7 lidah api menorah. Yang sesuai dengan 7 lidah api menorah adalah Yeshua, Yeshua Hamasya. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nama yang sesuai dengan 7 lidah api menorah. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, lambang iman umat kita, umat Nasrani, Kristen dan Katolik yang percaya pada Yeshua Hamasya, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Saudara-saudara, nama yang sesuai dengan 7 lidah api menorah itu adalah
Yesua, bukan Yasua, bukan Yahusua, dan bukan Yesus atau Yesus. Tetapi yang cocok dengan 7 lidah api menorah adalah Yesua, yang dipanjangkan dengan Yesua Hamasya. Jadi saudara-saudara, janganlah menyebut nama Sang Mesias dengan Yasua, Yahusua, Yesus atau Yesus, karena nama-nama itu tidak cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Yang cocok dengan ketujuh lidah api menorah hanya Yesua. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapa yang memberi nama Yesua? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang memberi nama Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri, Bapa Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan sang pemilik sorga atau Samayem. Jadi saudara-saudara, yang memberi nama Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri, di mana Bapa Yahweh menyuruh malaikat pembawa berita yaitu malaikat Gabriel memberitakan kepada Nabi untuk disampaikan kepada semua manusia di bumi ini bahwa nama sang juru selamat, sang Mesias itu adalah Yesua, Yesua Hamasya. Jadi saudara-saudara, janganlah kita merubah nama yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh kepada sang Mesias, yaitu Yesua. Janganlah Yesua Hamasya kita rubah namanya menjadi Yesua, Yesus Kristus atau Yesus. Karena itu adalah suatu kesalahan dan hanya Yesua yang cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Akibat jika nama sang Mesias adalah Yesua. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa akibat jika nama sang Mesias, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya itu adalah Yesua, bukan Yesua, adalah saudara-saudara, orang Yahudi itu akan melempari batu sampai mati setiap orang yang namanya berawalan Ya, karena Ya itu sangat dikuduskan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi tidak ada yang namanya berawalan Ya. Kalau ada yang berawalan Ya itu akan orang-orang Yahudi akan melempari batu sampai mati. Jadi saudara, nama yang benar untuk sang Mesias adalah Yesua, karena Yesua cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Lambang iman umat Nasrani. Saudara-saudara, lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu saudara-saudara bukanlah salib. Saudara-saudara, yang benar adalah lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu adalah menorah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau salib itu hanya sebagai alat untuk eksekusi saja, sama dengan kursi roda atau senjata, itu adalah alat eksekusi saja. Juga salib itu alat untuk eksekusi saja, alat untuk mengeksekusi orang-orang jahat pada zaman Yesua Hamasya. Dan saudara, jadi di sini saya mengatakan bahwa lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik bukanlah salib, tetapi lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu adalah menorah. Dan menorah itu ada 7 cabang, dan ketujuh cabang lidah api menorah itu adalah nama Yesua, bukan Yahusua. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yesua, nama atau gelar. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Yesua itu bukan nama, tetapi Yesua itu adalah gelar. Yesua itu adalah gelar bagi Yesua Hamasya. Jadi saudara-saudara yang mengatakan bahwa nama sang juru selamat itu Yesua itu adalah satu kesalahan atau kekeliruan. Tetapi nama yang benar untuk sang Mesias, sang juru selamat manusia bagi yang percaya padanya adalah Yesua, bukan Yesua. Karena Yesua itu hanya gelar. Yesua itu hanya gelar untuk Yesua Hamasya. Jadi saudara yang mengatakan bahwa nama sang juru selamat, sang Mesias itu adalah Yesua Hamasya, itu adalah salah. Yang benar adalah Yesua Hamasya. Yesua cocok dengan 7 lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah manusia diberi nama Yesua? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada manusia di dunia fana ini yang diberi nama Yesua. Contohnya Yesua Abraham. Saudara-saudara,
pemberian nama Yesua untuk manusia di bumi itu tidak jadi masalah, saudara-saudara. Itu tidak jadi masalah kalau manusia di bumi ini itu diberi nama Yesua. Tetapi jangan Yesua Hamasya. Karena kalau Yesua Hamasya itu tidak boleh. Dan saudara-saudara, orang-orang di Alkitab itu ada juga yang namanya Yesua. Jadi kalau manusia di bumi ini ada yang diberi nama Yesua itu tidak jadi masalah, tetapi jangan sampai diberi nama Yesua Hamasya. Kalau diberi nama Yesua Hamasya itu adalah kesalahan dan kekeliruan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah nama Sang Juru Selamat di sorga, saudara-saudara? Saudara-saudara yang berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat di sorga itu adalah Yesua Hamasya. Bukan Yahshua, bukan Yahusua, bukan Yesus Kristus, dan bukan Yesus Christ. Tetapi nama Sang Juru Selamat di sorga itu, saudara-saudara, adalah Yesua Hamasya. Dan saudara-saudara, jangan mengganti nama Sang Juru Selamat. Karena itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan 7 lidah api menoreh. Jadi saudara-saudara, marilah kita mulai saat ini untuk menyebut nama asli Sang Juru Selamat, yaitu Yesua Hamasya. Karena hanya nama Yesua Hamasya itu yang ada di sorga, tidak ada nama-nama yang lain. Sekian, sampai jumpa.